Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Alia dengan NIM 250103501013 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Fisika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika hubungan dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dengan sesama, dan serta alam. Dari video tersebut, terlihat suasana ujian yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada siswa yang tetap berusaha mengerjakan sendiri, walaupun di sekitarnya ada yang mencoba mencari jawaban dari teman. Situasi seperti ini sering menjadi ujian, bukan hanya soal pelajaran, tetapi juga soal kejujuran. Dalam etika, menyontek bukan hanya soal melanggar aturan sekolah, tetapi lebih dalam lagi, itu menunjukkan bagaimana seorang bersikap terhadap dirinya sendiri. Ketika seorang menyontek, sebenarnya ia sedang tidak jujur pada kemampuannya sendiri. Ia seperti memaksakan hasil tanpa melalui proses yang benar. Lama-kelamaan, hal ini bisa membuat seseorang terbiasa mengambil jalan cepat tanpa usaha. Dalam budaya Bugis Makassar, hal ini sangat erat kaitannya dengan siri. Siri itu bukan sekedar rasa malu biasa, tetapi menyangkut harga diri dan kehormatan. Orang yang memiliki siri akan merasakan tidak nyaman jika mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak jujur. Bahkan dalam diri sendiri, ada perasaan bahwa hal tersebut tidak pantas dilakukan. Menariknya, menjaga siri tidak selalu terlihat oleh orang lain. Bisa saja tidak ada yang tahu seorang menyontek, tetapi ia sendiri yang tahu. Disitulah letak nilai etikanya. Ketika seorang tetap memilih jalur walaupun tidak
Ada yang melihat, berarti ia benar-benar menjaga dirinya. فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل فوق الثريا. Dalam video tersebut, kita bisa melihat seseorang yang sedang melaksanakan sholat juga belajar mengaji dengan penuh ketenangan. Kegiatan ini mungkin terlihat sederhana dan sudah biasa dilakukan sehari-hari, tetapi sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam kehidupan seseorang. Hubungan dengan Tuhan merupakan dasar dari etika, karena dari sinilah seorang mulai memahami mana yang baik dan mana yang tidak. Ketika seorang terbiasa melaksanakan salat dan belajar mengaji, ia akan memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan yang dilakukan tidak lepas dari tanggung jawab kepada Tuhan. Ia tidak hanya berbuat baik karena dilihat orang, tetapi juga menyadari bahwa Tuhan selalu melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan. Dalam budaya Buddhis Makassar, hal ini sangat berkaitan dengan nilai sirik. Seseorang akan merasa malu jika melakukan perbuatan yang tidak baik, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Rasa malu ini bukan sekadar rasa takut dinilai orang lain, tetapi lebih kepada kesadaran dalam diri bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan. Salat melatih kedisiplinan karena dilakukan secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Dari situ, seorang belajar mengatur waktu dan menempatkan kewajiban sebagai hal yang utama. Sementara itu, belajar mengaji membantu seseorang memahami nilai-nilai kehidupan, seperti kejujuran, kesabaran, dan keikhlasan, serta kebaikan. Proses belajar ini juga melatih ketekunan, karena tidak semua orang langsung bisa membaca dan mengancar tanpa usaha. Seringkali kegiatan ini seperti sholat dan mengaji dianggap sebagai rutinitas biasa. Namun sebenarnya justru dari kebiasaan inilah karakter seorang terbentuk secara perlahan. Orang yang menjaga ibadah biasanya lebih tenang dan mengabaikan menghadapi masalah, lebih sabar dalam bersikap, dan lebih mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi.
Pada video kali ini, kita bisa melihat beberapa orang yang saling membantu mengangkat kayu bersama-sama. Pekerjaan ini tentu tidak mudah dilakukan sendiri, sehingga membutuhkan kerjasama dan kepedulian antara sesama. Dari situ, kita melihat bahwa kebersamaan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan lebih dalam, tindakan ini bukan hanya sekedar membantu secara fisik, tapi juga menunjukkan adanya rasa kepedulian terhadap orang lain. Orang-orang tersebut tidak tinggal diam ketika melihat ada pekerjaan yang berat, tetapi langsung terlibat untuk meringankan beban bersama. Dalam kehidupan sosial, manusia memang tidak bisa hidup sendiri. Ada banyak situasi di mana kita membutuhkan bantuan orang lain. Dan di sisi lain, kita juga diharapkan untuk peka terhadap kebutuhan orang di sekitar kita. Sikap seperti inilah yang menjadi dasar dari etika dalam hubungan dengan sesama. Dalam budaya Bugis Makassar, perilaku ini sangat erat kaitannya dengan nilai pace. Pace itu adalah rasa empati yaitu kemampuan untuk merasakan kesulitan orang lain, seolah-olah itu adalah kesulitan kita sendiri. Jadi, ketika seorang melihat orang lain itu kesulitan mengangkat kayu, ia tidak menunggu diminta, tetapi langsung membantu karena merasa ikut merasakan beban tersebut. Selain pace, ada juga sipakatau, yaitu memperlakukan orang lain dengan baik sebagai sesama manusia. Ada sipakalebi, yaitu saling menghargai, dan sipakainga, yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan. Nilai-nilai ini terlihat dalam tindakan sederhana, seperti bekerja sama tanpa saling merendahkan, saling menghargai peran masing-masing, dan menjaga kebersamaan. Dari sudut pandang etika, tindakan saling membantu seperti ini menunjukkan adanya tanggung jawab sosial. Seseorang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memiliki kesadaran untuk berkontribusi dalam kehidupan bersama. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan yang kuat dan hubungan yang harmonis antara masyarakat.
Pada video tersebut, kita bisa melihat bahwa perilaku yang kurang baik terhadap lingkungan, seperti merusak tanaman dan membuang sampah sembarangan, sekilas mungkin terlihat kecil, bahkan sering dianggap sepele. Namun, kita diperlihatkan lebih dalam. Tindakan ini memiliki dampak yang cukup besar, baik bagi lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Lingkungan adalah tempat kita hidup dan bergantung setiap hari. Apa yang kita lakukan terhadap lingkungan sebenarnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika taman dirusak atau sampah dibuang sembarangan, lingkungan menjadi tidak terawat, kotor, dan tidak nyaman. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan masalah seperti banjir, penyakit, dan kerusakan ekosistem. Dalam etika, tindakan seperti ini menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab. Manusia seharusnya tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga menjaga dan merawatnya. Ketika seorang merusak tanaman atau membuang sampah sembarangan, berarti ia belum merasakan kesadaran bahwa lingkungan adalah bagian penting dari kehidupan bersama. Jika dikaitkan dengan budaya Bugis Makassar, nilai pace sebenarnya juga berlaku dalam hubungan dengan alam. Pace mengajarkan kepedulian yang mendalam, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap lingkungan. Seorang yang memiliki pace akan merasa tidak tega melihat lingkungan rusak karena ia sadar bahwa dampaknya akan dirasakan oleh banyak orang. Sebaliknya, perilaku merusak tanaman atau membuang sampah sembarangan menunjukkan kurangnya kepedulian tersebut. Tindakan kecil dilakukan secara terus-menerus bisa membawa dampak besar. Dari sinilah kita belajar bahwa etika terhadap alam dilakukan melalui kesadaran dalam hal-hal sederhana. Dari berbagai contoh yang telah kita lihat, kita dapat memahami bahwa etika tidak pernah terpisah dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap tindakan, sekecil apapun, mencerminkan nilai yang kita pegang dalam diri kita. Hal-hal sederhana seperti bersikap jujur, menjaga kebersihan lingkungan, hingga saling menghargai dalam sesama merupakan bentuk nyata dari penerapan etika dalam kehidupan. Menjaga sikap jujur berarti menjaga siri. Beribadah menunjukkan kesadaran kepada Tuhan. Membantu sesama mencerminkan nilai pace, dan merawat lingkungan menunjukkan tanggung jawab kita sebagai bagian dari kehidupan bersama. Semua nilai tersebut saling berkaitan dan membentuk pribadi yang utuh, berkarakter, serta mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Selain itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter yang lebih kuat dan membawa pengaruh lebih luas, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat tidak hanya memperbaiki diri, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, peduli, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, etika bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan kesadaran dan komitmen yang kuat, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, sekaligus membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di masa kini maupun masa depan.